Pada akhirnya bukanlah tahun-tahun dalam hidupmu yang penting, tetapi kehidupan yang ada dalam tahun-tahunmu. Itu adalah ucapan Abraham Lincoln. Abraham Lincoln seorang pemimpin besar yang mengubah sejarah. Memiliki kepribadian yang unik, ia cerdas, tegas, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Lincoln juga dikenal karena empati dan keadilan yang mendalam, terutama dalam perjuangan untuk mengakhiri perbudakan. Ia memiliki sikap rendah hati, sederhana, humoris, serta mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kepribadian yang menginspirasi ini mengajarkan kita tentang pentingnya kepribadian, kebijaksanaan, empati, dan kerendahan hati dalam membawa perubahan positif dalam dunia ini. Lalu apa saja yang diajarkan Abraham Lincoln? Bagaimana perjuangannya, kemenangan dan kekalahan serta kebijakan yang pro dan kontra diambil olehnya untuk membuat terobosan baru untuk negara Amerika Serikat. Abraham Lincoln adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat. Dia lahir pada tanggal 12 Februari 1809 di Kentucky. Lincoln tumbuh dalam keadaan miskin dan mendapat pendidikan yang terbatas. Lincoln memulai karir politiknya pada tahun 1834 ketika dia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Illinois. Dia kemudian menjabat sebagai anggota Kongres Amerika Serikat pada tahun 1847 hingga 1849. Selama masa ini, Lincoln mulai menonjol sebagai pengkritik keras perbudakan yang pada saat itu menjadi isu yang memecah belahkan negara. Pada tahun 1860, Lincoln maju sebagai calon dari Partai Republik dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dia berhasil memenangkan pemilihan tersebut meskipun namanya tidak masuk di surat suara di sebagian besar negara selatan yang menginginkan mempertahankan perbudakan. Lincoln dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-16 pada tanggal 14 Maret 1861. Masa jabatannya sebagai presiden diwarnai oleh pemecahan nasional yang mendalam. Pada tanggal 12 April 1861, pecahlah Perang Saudara Amerika Serikat negara-negara bagian selatan yang memisahkan diri dari negara bagian-bagian utara yang tetap setia pada Uni. Sebagai presiden, Lincoln menghadapi banyak tantangan dalam mempersatukan negara. Dia mengeluarkan proklamasi emansipasi pada tanggal 1 Januari 1863 yang membebaskan budak di negara-negara bagian selatan yang memberontak. Hal ini memberikan arah baru bagi perang dan menunjukkan bahwa salah satu tujuan perang adalah mengakhiri perbudakan. Pada tahun 1864, Lincoln terpilih kembali sebagai presiden. Pada bulan April tahun berikutnya, Perang Saudara Amerika akhirnya berakhir setelah tentara federasi yang dipimpin oleh Jenderal Robert Lee menyerah pada pasukan Uni. Namun tak lama setelah kemenangan tersebut, pada tanggal 14 April 1865, Lincoln ditembak oleh seorang pendukung konfederasi yang bernama John Wilkes Booth saat menonton sebuah pertunjukan teater di Washington DC. Lincoln meninggal keesokan harinya pada tanggal 15 April 1865. Kepergiannya menjadi tragedi besar bagi Amerika Serikat. Abraham Lincoln dihormati sebagai salah satu presiden terbesar dalam sejarah negara Amerika Serikat. Dia dikenal karena kepemimpinannya yang kuat dan mengatasi krisis perang dan perbudakan serta memperkuat persatuan negara. Pro dan kontra kepemimpinan Abraham Lincoln. Kebijakan Abraham Lincoln selama masa jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat memiliki pro dan kontra. Dalam beberapa di antaranya masih banyak subjek perdebatan hingga hari ini. Yang pertama, penghapusan perbudakan. Kebijakan Lincoln dalam mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat adalah salah satu prestasi paling terkenal dan dihargai. Proklamasi emansipasi dan amandemen konstitusi ke-13 yang disahkan
setelah kematiannya mengakhiri sistem perbudakan di negara ini dan merupakan langkah penting menuju keadilan sosial dan kesetaraan. Pemeliharaan persatuan. Lincoln dianggap berhasil dalam mempertahankan persatuan negara selama Perang Saudara Amerika Serikat. Keberhasilannya dalam memimpin Uni mengatasi tantangan yang memecah belah negara membantu memastikan kelangsungan Amerika Serikat sebagai negara yang utuh dan kokoh. Kepemimpinan dalam waktu krisis. Lincoln dikenal karena kepemimpinannya yang kuat selama masa krisis Perang Saudara Amerika. Kemampuannya untuk menghadapi tantangan berat, membuat keputusan penting dalam memimpin bangsa melalui masa-masa sulit setelah menginspirasi banyak orang. Ada beberapa kontra yang sampai saat ini masih diperdebatkan, yaitu langkah-langkah otoriter yang digunakan oleh Lincoln. Beberapa kritikus menuduh Lincoln menggunakan kekuasaan eksklusif dengan cara yang otoriter selama perang. Dia mengambil tindakan seperti penangkapan tanpa proses hukum yang adil dan menangguhkan hak-hak sipil tertentu untuk mempertahankan persatuan negara. Beberapa orang melihat tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu dan kebebasan sipil. Yang kedua, pendekatan kompromi terhadap perbudakan. Meskipun Lincoln merupakan penentang perbudakan, beberapa kritikus mengkritik pendekatan yang kurang radikal dalam memerangi institusi tersebut. Dia awalnya mendukung ide kompensasi bagi pemilik budak dan berusaha mempertahankan kesatuan dengan cara yang tidak mengusik status quo yang ada. Yang ketiga, perlindungan hak-hak sipil orang kulit hitam. Meskipun mengakhiri perbudakan, ada kritik terhadap fakta bahwa Lincoln tidak secara langsung mendorong perlindungan hak-hak sipil yang komprehensif untuk orang-orang kulit hitam yang baru saja dibebaskan. Beberapa berpendapat bahwa ia tidak melangkah cukup jauh dalam memastikan kesetaraan hak dan perlindungan bagi bekas budak. Di sini penting untuk diingat bahwa pandangan tentang kebijakan Lincoln dapat berbeda-beda tergantung pada perspektif dan konteks sejarah. Setelah perjalanan panjang, tentu ada kemenangan dan kekalahan. Abraham Lincoln mengalami beberapa kemenangan dan kekalahan selama karirnya. Yang pertama, pemilihan presiden 1860. Lincoln memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 1860 mewakili Partai Republik. Kemenangannya menunjukkan popularitas di kalangan pemilihan utara yang menentang perluasan perbudakan dan mempertahankan persatuan negara. Yang kedua, memproklamasikan emansipasi pada tanggal 1 Januari 1863. Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang membebaskan budak di negara-negara bagian selatan yang memberontak. Ini adalah kemenangan penting dalam perjuangan untuk mengakhiri perbudakan dan memperkuat tujuan Perang Uni dalam Perang Saudara Amerika. Tentunya ada kekalahan-kekalahan yang harus diingat. Yang pertama, kejahatan perang. Lincoln dihadapkan pada tantangan berat dalam memimpin perang yang panjang dan mematikan. Banyak pertempuran berdarah dan kehilangan nyawa dan menyakitkan. Kejahatan perang dan penderitaan yang ditimbulkan oleh perang menjadi kekalahan moral bagi Lincoln. Kekalahan awal dalam politik sebelum terpilih sebagai presiden, Lincoln menghadapi beberapa kekalahan dan pemilihan politik. Dia kalah dalam pemilihan untuk Senat Amerika Serikat pada tahun 1858 melawan Stephen A. Douglas. Dan kekalahan yang paling menyakitkan bagi masyarakat Amerika Serikat yaitu kekalahan ketika Lincoln dibunuh. Lincoln mati tragis pada tanggal 14 April 1865. Ia ditembak oleh John Wilkes Booth dan meninggal keesokan harinya. Pembunuhan itu mengakhiri kehidupan Lincoln dan mengguncang Amerika Serikat. Setelah meninggal dan setelah berjuang begitu banyak sekali warisan-warisan yang diwariskan oleh Abraham Lincoln. Tentunya adalah penghapus perbudakan. Begitulah banyak
perjuangan-perjuangan yang telah diberikan oleh Abraham Lincoln, yang telah membuat kita belajar bahwasannya perjuangan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi perjuangan untuk masyarakat banyak. Abraham Lincoln telah membuat dan memberi kita inspirasi bahwasannya memimpin bukan hanya sekedar ketajaman ilmu, tapi kemurahan hati yang perlu diberikan kepada masyarakat agar memimpin bisa menjadi lebih baik.